Sekarang kita mau bahas diskusi sama-sama ya. Aman nggak sih sebenarnya grooming di tempat grooming? Nah, saya coba ngebahasnya, kita ngebedah satu-satu dari sisi cat lovernya maupun sisi groomernya ya. Moga-moga saya bisa ambil jalan tengah, diskusi kita, bahasa saya bisa diambil tengah-tengah. Kita bahas dari komunikasi sisi cat lover, kita bahas juga dari sisi groomernya ya. Oke, cat lover, aman gak sih sebenarnya grooming di tempat grooming di tempat grooming yang ada groomernya gitu? Tergantung. Sekarang gini, cat lover, banyak kejadian kan yang cat lover udah pernah dengar, kekerasan, kesejahteraan hewannya juga terancam. Nah, itu semua akibat, kembali lagi ke cat lover juga. Cat lover mau bawa ke tempatnya yang benar-benar profesional atau mau dibawa hanya ngejar murahnya saja. Nah, di tempat grooming itu cat lover harus perhatikan groomernya itu benar-benar bisa mengendalikan kucingnya atau enggak. Terus groomernya itu bersertifikat atau enggak. Tempat groomingnya itu apakah benar-benar sesuai untuk kucingnya atau tidak, bikin nyaman kucingnya atau tidak. Ini kucing ini Kenzo sebenarnya dia lumayan agresif. Nah, cuman kita coba kontrol, kita kendalikan semaksimal mungkin. Nah, jadi cat lover nggak salah sih cat lover untuk cari yang tempat murah-murah atau dan lain semacamnya, tapi pastikan juga tempat groomingnya itu emang benar-benar proper. Contohnya ruangannya itu harusnya AC, karena kita buat VT ini, kita buat vlog ini cat lover itu kita tuh sudah banyak curhatan dari cat lover itu yang habis grooming kucingnya lumpuh, yang habis grooming kekurangan oksigen. Ada bahkan cat lover sendiri pernah dengar kejadian sampai nasional itu kucingnya sampai rib gitu kan. Itu kan bahaya banget. Itu kesalahan siapa? Kesalahan cat lover juga. Kenapa? Karena cat lover itu nggak mau bawa kucingnya itu ke tempat yang nyaman untuk kucingnya, yang sesuai. Oke, itu dari sisi cat lovernya. Sekarang kita dari sisi groomernya. Nah, untuk groomer kalian yang oknum lah ya, kita bicara oknum lah ya, jangan dong mencederai profesi grooming kita. Kalian kalau mau jadi groomer, belajar dulu deh baik-baik, update ilmunya. Kenapa? Jangan cari uangnya aja deh, tapi perhatikan juga deh kenyamanan kucingnya, kepuasan customernya. Itu kalau diperhatikan juga nih tuh, seperti ini. Kita memang benar-benar harus sabar kalau jadi groomer itu. Jangan gara-gara satu groomer yang membuat kekerasan terhadap hewan, cat lover, nanti semua cat lover itu pukul rata semua menilai bahwa di tempat grooming itu nggak aman. Padahal tidak, karena ada beberapa oknum groomer atau owner dari klinik atau pet shopnya itu nggak mau mengembangkan groomernya untuk disertifikasi atau diedukasi. Nah, untuk groomer, belajar lagi, dalami lagi ilmu groomingnya. Kita jaga sama-sama baik profesi groomer kita, karena seorang groomer itu mulia juga kok tugasnya. Di luar sana itu, terutama di luar negeri, sudah banyak ilmu-ilmu grooming yang sudah berkembang. Kalau mau memastikan groomingnya itu yang baik dan enggak, kalian bisa belajar di Singapura, bisa belajar di Malaysia, bisa belajar di Thailand, di Eropa, di Amerika, ada di Indonesia, atau bisa juga kok teman-teman groomer belajar di Jakarta juga udah mulai banyak kok. Tapi pastikan tempat-tempatnya yang belajarnya itu yang benar-benar niat tulus untuk ngajarin ya, jangan cuma gara-gara ngajar gitu-gitu aja. Jadi kalian juga harus belajar dengan baik ya. Oke, untuk cat lover sama groomer, jangan pukul rata semua tempat grooming itu sama aja, enggak banget. Karena setiap tempat grooming itu punya kelebihan, punya standar yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda-beda, punya SOP yang berbeda-beda. Jadi apabila ada kejadian satu tempat grooming, bukan semua groomernya itu bermasalah, tapi oknum tersebut lain bermasalah. Oke, groomer, tolong para groomer kucing jaga baik-baik image dan profesionalisme untuk handle kucing ya. Ini kucing ini agresif nih, jadi kita harus hati ngerjainnya. Tuh suaranya tuh. Nah, kalau seperti itu kita harus diam, memang harus sabar kerjanya. Kita harus bisa kendalikan tuh. Kata ownernya kucingnya diam, kan nggak kalau di rumah memang diam karena kucing kan daerah teritorial. Tuh, nih coba deketin deh. Tuh, kita kalau udah ada
ini spot-spot jamur nih, ya kita pelan-pelan atau pelan-pelan aja, pasti sompal-sompal ini jadinya, nggak bisa rapi karena dia, nah tuh dia ngedem itu karena dia, tuh dia marah, nggak nyaman. Sudah kita bilang juga, kita sarankan juga ke ownernya ini dari awal harusnya groomingnya itu degreasing atau dermatologi, tapi tetap mau styling ya sudah nggak apa-apa, cuman memang hasilnya nggak maksimal. Nah para groomer juga jangan khawatir kalau ketemu case kayak gini hasilnya nggak maksimal, nggak apa-apa, karena apa, kita utamakan keselamatan dari kucingnya. Nih lihat nih, tuh ini tuh jamur tuh sakit ya tuh dipegang tuh kenapa tuh kenapa styling itu harus kucingnya itu sehat, kalem, dan nggak ada jamur, kutu. Karena kalau ini bahaya nih kalau kita kena clipper, terangkat kulitnya, jamurnya masuk lebih subur lagi. Jangka panjangnya ini bisa deep mycosis. Jadi untuk cat lover, kalau misalnya kucingnya jamuran, kutuan, jangan pernah dibotakin. Ingat itu. Kenapa? Karena kalau dibotakin ada potensi jangka panjangnya deep mycosis. Jadi nanti lama-lama tuh di badannya kucing cat lover itu bolong dia. Karena apa? Kita pas clipping pasti akan terangkat kulitnya ke topek. Nah, jamur bakterinya itu makin masuk dalam tumbuh subur ke under skinnya si kucing itu. Oke cat lover, mungkin kalau ada pertanyaan atau mau diskusi apa, langsung aja di komen kita. Kalau mau kasih masukan, langsung aja di komen, nanti kita bahas, oke?